duduk saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca satu ayat saja. Di dalam Matius pasal yang ke-11, 2 ayat maksud saya. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Boleh kita bangkit berdiri saudara? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan semua orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Halo? Tegang amat sih. Puji Tuhan saudara. Pernah enggak saudara kita dipanggil oleh seseorang yang lebih besar dari kita? Atau dipanggil oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota. Panggil, hai Pak Musa, mari kepadaku. Atau Pak Jokowi, panggil, ayo Pak Andi, datang yuk. Senang gak saudara? Haleluya. Nah saudara keselam Tuhan, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Sebelum Yesus menyampaikan ini, dia menyatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku. Haleluya. Senang gak saudara? Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Ayo. Hanya orang yang bodoh yang gak mau dengar panggilan itu saudara. Dia memanggil kita untuk memberikan kelegaan. Sebelumnya itu saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, waktu itu Yohanes suruh murid-muridnya, coba tanyain kepada dia, kepada Yesus, apakah sudah engkaukah itu? Atau kami masih menunggu lagi yang lain? Ya. Dalam Matius 11 ayat yang ketiga mulai dikatakan begini, atau saya bacakan mulai ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin
diberitakan kabar baik. Haleluya. Yang manggil kita saudara, ini dia. Amin. Haleluya. Yang manggil ini tabib, apalagi? Luar biasa saudara. Orang miskin diberitakan kabar baik. Orang kusta ditahirkan. Orang mati dibangkitkan. Dia ini yang manggil. Woi, sini loh. Haleluya. Dipanggil semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat. Sebab itu saudara, ketika kita menerima panggilan ini, kita mengalami segala apa yang kita perlukan. Amin. Kalau belum, alami saudara. Saudara-saudara, saya sekarang punya kegemaran jalan pagi. Dan saya ada komunitas bapak-bapak lansia. Dan di sana banyak sekali percakapan saudara. Ada seorang ibu berbeda keyakinan. Kemudian dia bertanya kepada saya, Pak, Bapak pendeta ya? Iya. Kenapa? Tapi kita sudah akrab ya. Maaf ya, boleh sih nggak saya tanya Pak? Tapi jangan tersinggung ya. Oh nggak apa-apa. Tanya apa Ibu? Kenapa Tuhannya Bapak manusia? Oh itu, ya. Sebelum saya jawab, saya minta maaf dulu ya Bu. Jangan tersinggung juga. Ya. Dilarang tersinggung ya Pak Budi. Kemudian kita bilang sama dia, Ibu, kita satukan persepsi dulu ya. Oh iya, apakah Ibu mengakui Allah kita Esa? Allah yang menjadikan langit dan bumi itu dan segala isinya, termasuk Allah Ibu dan Allah saya. Ini dulu kita satukan, sama enggak? Sama Pak. Oh iya. Berarti tidak ada yang lain yang menjadikan langit dan bumi. Cuman satu. Haleluya. Menurut Ibu, Allah yang Ibu kenal itu, yang Ibu panggil itu, siapa? Bisakah Ibu lihat? Enggak. Siapa Bu? Zat, roh. Oh iya. Kita juga mengakui itu Bu. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, Allah itu roh. Jadi sama ya. Sama ya. Allah itu roh. Jadi sama. Bisa dilihat? Enggak bisa. Sama dong. Ya. Nah sekarang Allah roh itu yang Ibu yakini adalah Allah. Dan saya yakini itu adalah Allah. Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah. Amin. Datang ke perut Maria. Ruh itu datang ke perut Maria. Apa yang terjadi? Lahirlah namanya Yesus. Roh Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Oh gitu ya Pak. Haleluya. Sudah tahu. Dia menangis ketika mendengar hal itu. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini dia yang adalah roh itu. Yang adalah Allah itu.
berfirman bagi kita, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan yang berbeban berat. Roh itulah yang telah menjadi manusia. Firman itulah yang telah menjadi manusia. Sehingga dia dapat mengajarkan kita. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kita baca saudara. Yohanes pasal yang pertama. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dia yang memanggil saudara. Amin. Mari kepadaku. Haleluya. Sudahkah kita menerima panggilan ini? Sudah Pak, sudah ke gereja. Sudah ikut pelayanan. Yang telah membangkitkan Lazarus, dia itulah yang memanggil saudara dan saya. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima panggilannya untuk datang kepadanya? Dulu saya pikir saya sudah banyak terlibat dalam pelayanan, sudah itulah panggilan saya. Setelah saya renung-renungin, ternyata wah masih jauh ya. Saya belum sampai ke situ. Sebab orang yang mau menerima panggilannya, yang mau datang kepadanya, yang punya kuasa itu, pasti juga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Lantas bagaimana untuk supaya kita bisa datang kepadanya yang memanggil kita? Saudara-saudara, kita mau baca dulu Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ini dulu saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kita dipanggil. Amin. Terus untuk mau datang kepada dia, kita harus punya iman. Karena untuk berkenan kepada dia, kita harus punya iman. Hari ini saya mau berbicara tentang rumah iman. Bagaimana mendapatkan kelegaan itu saudara? Bagaimana mendapatkan kuasa itu dalam hidup kita? Pertolongan Tuhan itu. Iman. Iman itu apa saudara? Iman itu adalah benih firman Tuhan atau firman yang kita dengar. Dan kita harus lakukan itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Amin. Kita tahu iman yang dalam Alkitab itu imannya siapa? Yang hebat. Iman Abraham. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12.
Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Haleluya. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara tahu, 75 tahun sampai 100 tahun. 25 tahun Abraham taat. Baru terjadilah janji Allah itu. Artinya apa? Kesetiaan, kesungguhan. Hal ini yang membuat Abraham berkenan kepada Allah. Amin. Saya waktu bertobat, saudara, umur 36 tahun. Saya pikir kalau bertobat itu tidak bisa hidup. Sampai anak-anak saya marah-marah sama saya. Papa, minta duit. Kamu kan tahu papa nih hamba Tuhan. Gak punya duit. Makanya kerja tahu. Anak saya ngomong gitu ke saya. Makanya kerja tahu. Haleluya. Iya papa kan kerja. Kerja buat Tuhan. Akhirnya saudara mereka semua mengakui Tuhan memelihara sampai hari ini. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah memang. Perlu ada kesetiaan. Ketaatan. Setia dan taat. Terus menerus. Sampai tua. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Haleluya. Dikatakan di dalam Roma pasal 4. Sudah tidak ada harapan lagi untuk berharap. Sudah tidak mungkin. Namun dikatakan di dalam Roma pasal 4. Namun terhadap janji Allah, Abraham tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia. Haleluya. Iman. Iman adalah kita harus terus menerus melakukan kebenaran. Pasti pada waktu kita melakukan kebenaran, pasti ada banyak tantangan yang kita akan hadapi. Dikatakan dalam Matius pasal 13, penindasan dan aniaya akan menghimpit iman yang kita imani itu. Firman yang kita imani itu. Amin. Kita sudah dengar hari ini firman yang hidup. Mari kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Pada waktu kita mau menghampiri Tuhan, pada waktu kita mau menghidupkan iman, yaitu firman Tuhan, kepercayaan, keyakinan, melalui kebenaran yang telah dia sampaikan,
pada waktu itu akan bersama-sama juga akan bangkit segala tantangan untuk menghimpit keimanan kita. Haleluya. Sebab itu banyak orang Kristen yang saya lihat di hari ini patah semangat. Tapi hari ini saya mau katakan, mari kita bangkit di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus semua ada di dalam Dia. Yesus bilang, jika engkau minum air itu, engkau akan haus lagi. Tapi jika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yesus katakan, akulah roti hidup. Haleluya. Bahkan dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Di dalam Yesus, segala yang kita perlukan ada kepadanya. Sebab itu dia telah memproklamasikan, dia memproklamirkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tapi orang gak yakin ya. Halo? Banyak orang Kristen tidak yakin. Banyak orang juga di dalam gereja tidak yakin kalau Tuhan itu sanggup memberkatinya. Berilah maka engkau akan diberi. Kembalikan milik Tuhan. Maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Banyak sekali berkat-berkat yang sudah diajarkan. Tetapi kita yang kadang-kadang kurang memahaminya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Saudara bisa bayangkan kalau Nuh ketika Tuhan bilang, bangunlah bahtera. Apa yang terpikir dalam pikiran kita kalau kita jadi Nuh? Lihat, gak punya gergaji. Gergaji aja gak punya. Gak punya palu. Waduh, suruh bangun bahtera. Bagaimana mungkin? Karena dikatakan di dalam Ibrani 11, kalau saudara baca nanti di rumah. Oleh karena iman, maka Nuh, amin. Oleh karena Abraham dan semua bapak-bapak rohani ini, karena iman. Kita diberi tugas oleh Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi jangan lupa kita harus membangun iman kita. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepadanya. Nuh, mungkin dia pikir, di mana saya mau dapatkan tali pakal ini? Bukan zaman sekarang kita tinggal beli online, saudara. Paku, palu, gergaji. Mikir aja udah mumet, saudara. Kadangkala kita punya iman juga seperti ini, saudara. Bagaimana saya mau bangkit? Saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Memang tidak punya, saudara. Amin. Tapi kita mau belajar kepada mereka yang telah berkenan kepada Tuhan. Tanya Ibu Els. Dulu waktu kami mula-mula melayani, itu yang kita pakai itu Yamaha RXS S. Yang ada lampu depan doang. Nggak ada lampu sein, nggak ada lampu rem, klakson kagak ada. Kita melayani di sini, itu banjir sampai ke sini. Setiap kali ada rumah kontrakan, dia bilang, aduh bagus sekali ya kalau bikin tempat ibadah. Betul nggak? Ya, ini saksinya ada. Setiap kali kita lewat rumah kontrakan, aduh coba ini jadi tempat ibadah. Karena kita tidak punya tempat ibadah, saudara. Tapi karena iman,
Haleluya. Saya mau perkatakan firman Tuhan itu. Amin. Kan Yesus satu bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Haleluya. Terus kita dapat tempat di Candrabaga. Saudara, gak masuk di akal untuk kita bisa tempati tempat ibadah itu. Karena yang punya haji, kiri kanan haji. Tapi mereka begitu welcome, saudara. Itu karena siapa? Karena Tuhan, saudara. Kemudian pada mau hari-hari terakhir untuk kontrak selesai, datang seorang bapak minta didoakan. Waktu didoakan bapak ini malah kasih pernyataan, Pak, bapak nggak di sini lagi, harus pindah. Tapi saya imani aja, saudara. Dan akhirnya benar. Kita harus pindah, tapi nggak tahu mau pindah kemana. Seperti Abraham ini, saudara. Pokoknya kalau dia suruh bilang pindah, ya pindah aja. Saudara. Dan kita mulai cari tempat. Dengan maksud supaya bisa dikontrak. Mana ada orang mau berikan kontrakan untuk dijadikan tempat ibadah. Nggak ada yang mau, saudara. Pada waktu itu. Kita cari. Akhirnya ketemu di tempat sekarang. Ditulis, dijual. Loh, tapi Tuhan bilang tanya aja. Waktu tanya, yang keluar orang Arab, saudara. Wah, bagaimana ini, saudara? Tapi tanya aja, ini orang ini saudara begitu ramah. Mari Pak, masuk dulu. Saya tanya, boleh nggak sebelum ini laku kita pakai dulu untuk ibadah? Oh nggak bisa Pak. Tapi mari Pak. Terus saya tanya, mau jual berapa sih? 110 juta waktu itu. Saya mulai hitung-hitung. Jadi pakai logika juga ya. Hitung-hitung. Saya punya mobil masih kredit, ada rumah kredit. Oke, saya oper kredit. Ini dalam hati, saudara. Saya mau kasih DP aja ini. Mereka nggak tahu, saudara. Majelis nggak tahu. Saya bilang, kalau 100 juta gimana ini? Langsung saya dicubit sama Ibu Els. Ngana tawar beli tahu? Bukan tawar basa-basi. Haleluya. Dan apa jadi, saudara? 2 minggu kemudian Tuhan kirim uang. Tidak kurang, tidak lebih, pas untuk dibayar. Haleluya. Saudara, kalau Yesus sudah memanggil kita, Dia yang empunya langit dan bumi, Dia yang mempunyai segala kuasa, Dia tabib di atas segala tabib. Dia pakar ekonomi. Apalagi semuanya ada di dalam Dia. Dia yang memanggil kita. Mari kita responi panggilan itu dengan iman. Sambil kita melakukan firman Tuhan. Terus hidup di dalam kebenaran. Sampai kapan? Sampai Dia menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Ini yang kami alami. Saya 3 tahun lalu sakit, gak bisa bangun. Suara itu bilang, yuk berjemur. Imani, Yesus itu punya kuasa. Saya mulai berjemur. Dia ngomong lagi, jalan. Jalan. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Haleluya. Sekarang saya bisa jalan 5 kilo, naik sepeda 5 kilo, 10 kilo. Tiap pagi, saudara. Gak sadar, sudah sehat ya. Haleluya. Nah saudara, Dia itu
di dalam tangannya sudah tersedia segala berkat. Amin. Mau meraih berkat itu? Mulailah setia. Mulailah setia. Artinya setia itu membawa kita pada iman. Jangan cuma pikir iman. Apa itu iman? Iman itu berbuat sesuai firman Tuhan dengan setia. Terus menerus. Apa yang harus kita buat? Pertama, you harus mengasihi Tuhan. Lakukan itu dengan setia. Kedua apa? Kasihilah sesamamu. Lakukan dengan setia. Maka engkau akan melihat iman itu kan muncul. Kuasa itu mulai nyata. Amin. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala berkat-Nya. Saya kalau jalan di taman jogging, kalau ketemu orang, Pak, kok mukanya lain ya? Iya. Kenapa lainnya di mana? Kok bercahaya katanya? Ya. Sampai ada satu encim-encim datang. Pak, sampai ditarik tangan saya. Kenapa? Doakan saya, Pak. Boleh gak Pak doakan? Oh iya boleh. Ada masalah apa? Saya lagi berantem sama suami saya. Mana suaminya? Tidur di mobil. Saudara, padahal dia belum satu keyakinan dengan kita. Doakan, nangis Pak. Ibu bapak itu nangis. Gak tahu apa yang. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka di dalam wajah kita akan terpancar belas kasihan Tuhan. Kuasa Tuhan. Amin. Lihat aja engkau udah senang. Coba kalau orang tidak dalam Tuhan. Beda saudara. Nah saudara-saudara dalam Tuhan. Yesus katakan di dalam Lukas pasal 18. Kita lihat. Untuk supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Artinya iman. Kita akan memiliki iman. Lukas 18. Ayat pertama mulai. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi iman didapat dalam ketekunan. Amin. Terus selalu berdoa. Jangan jemu-jemu. Apa kalau bahasa sini bilang? Jangan bosan ya. Jangan bosan. Kalau orang Manado bilang jangan pastiu. Kadang-kadang kalau sudah mau berdoa ya. Sudah mau duduk ini, udah lupa apa yang mau didoain. Tapi
Yesus mengajarkan kita untuk memperoleh iman. Tidak boleh jemu. Harus selalu datang. Dia kasih perumpamaan kepada seorang hakim yang lalim ini. Seperti seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim ini. Terus datang, terus datang, terus. Akhirnya hakim ini membenarkan dia. Saudara-saudara Islam Tuhan, kadang-kadang kita mau berbuat kebenaran. Sudah bosan. Orang mana dia bilang, pasti tolong-tolong pada dia. Tahu tolong-tolong? Selalu tolong, selalu minta tolong. Sudah habis kesabaran saya. Tapi Tuhan katakan, kita harus terus menerus. Amin. Kami menghadapi pelayanan saudara berbagai macam model. Selalu minta doa lagi. Doa sendirilah. Kadang-kadang sampai begitu saudara. Akhirnya Tuhan tegur, waduh Tuhan ampuni Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan jika kita tidak melakukan hal sedemikian, aku khawatir apabila aku datang, aku tidak jumpai orang-orang yang sedemikian. Amin. Tadi kita ngomong-ngomong di dalam dengan Pak Daniel, Pak Budi. Orang-orang yang pernah lewat. Kira-kira kalau kita lewat sebentar, sudahkah kita siap, saudara? Adakah iman? Bukan cuma kata iman, tapi iman yang sesungguhnya itu adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan itu. Amin. Yosua telah mempraktekannya. Sehingga dia menuliskan dalam Yosua 1:8. Supaya kamu berhasil dan beruntung. Mazmur Raja Daud menuliskan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan itu siang dan malam. Haleluya. Bukan cuma suka tapi tidak lakukan. Harus disertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus 2 di sana dikatakan. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan dia sama dengan iman yang mati. Tahu iman yang mati? Jangan sampai kita menjadi gereja yang mati. Punya bulldozer, eskavator yang besar. Tuh kalau ke gali tanah hebat ya. Tapi gak bisa hidup. Mana lebih berguna dengan cangkul yang saudara pegang? Amin. Saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Yang memiliki iman. Yang terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ini. Haleluya. Supaya kita boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Mau dilegahkan saudara? Pikul salib. Banyak orang pikir mau jadi lega ya sudah. Nanti diberkati sudah pulang terima berkat. Haleluya. Kalau mau jadi lega, pikul salib. Sangkal diri, ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Bangun iman. Bangun. Dalam kehidupan saudara, kita harus bangun. Saling mengasihi. Tolong menolong. Haleluya. Demikianlah kita menggenapkan hukum Kristus. Masalahnya sekarang ini sudah langkah saya jumpai orang-orang yang sedemikian. Yang punya iman. Mulai langkah. Besar kelihatan. Tapi mati. Untuk apa saudara? Kita mau menjadi orang-orang yang hidup. Yang selalu
berkenan kepada Tuhan. Iman yang hidup. Ayat yang terakhir saudara. Yakobus pasal 2. Ayat yang ke-26, begini bunyi firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hari ini Tuhan memanggil kita. Tetapi kita harus datang dengan iman yang hidup. Haleluya. Saudara, kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Bukan janji-janji, tetapi janji itu terrealisasi dalam hidup kita. Jika kita datang menghampiri Tuhan dengan satu tekad, saya mau melakukan kebenaran-kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.